Pernah mengucapkan atau mendengar kalimat ini? Atau kalimat lain yang terkesan positif, tetapi justru bisa melemahkan seseorang yang sedang dalam situasi yang kurang menguntungkan. Pada dasarnya, ungkapan yang positif atau semangat adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi ada kalanya kata-kata penyemangat bisa berubah menjadi sesuatu yang justru semakin merusak kondisi psikis seseorang. Kondisi ini dikenal dengan istilah toxic positivity atau positif yang beracun. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Melihat suatu hal dengan positif memang baik, tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi negatif, hal ini justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Seseorang yang terjebak dalam toxic positivity akan terus berusaha menghindari emosi negatif, seperti sedih, marah, atau kecewa dari sesuatu hal yang terjadi. Padahal emosi negatif juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan. Penyangkalan emosi negatif yang terus dilakukan dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental, seperti stres berat, cemas, atau sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, penyalahgunaan obat terlarang, depresi, dan lain sebagainya. Toxic positivity umumnya muncul melalui ucapan. Orang yang memiliki pemikiran yang demikian mungkin bisa sering melontarkan petuah yang terkesan positif, tapi sebenarnya merasakan emosi yang negatif. Selain itu, ada beberapa hal yang menandakan seseorang sedang terjebak di dalam toxic positivity. Antara lain, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sering dirasakan, terkesan menghindari atau membiarkan masalah, merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif, mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi sering disertai dengan pernyataan yang seolah meremehkan. Misalnya mengucapkan kalimat, "Jangan menyerah, begitu saja kok tidak bisa." Sering mengucapkan kalimat yang membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, "Kamu lebih beruntung, masih banyak orang yang lebih menderita dari kamu." Melontarkan kalimat yang menyalahkan orang yang tertimpa masalah. Contohnya, "Coba deh, lihat sisi positifnya. Lagi pula, ini salahmu juga kan?" Mungkin mengucapkan kalimat positif dimaksudkan untuk menguatkan diri sendiri atau sebagai rasa simpati terhadap masalah yang sedang dialami orang lain. Namun, bukan berarti boleh terlalu positif hingga mengabaikan emosi negatif. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Begitu pula dengan sikap dan pikiran positif. Selain dari ucapan, media sosial juga dapat memicu toxic positivity. Secara tidak sadar, media sosial membuat tiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan sisi terbaik dari kehidupannya masing-masing. Ketika melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih sempurna, mungkin kita akan menjadi lebih mudah sedih dan terpuruk. Bahkan ketika sedang merasa sangat sedih sekalipun, sebisa mungkin untuk menutupinya dari media sosial. Hal ini membuat kita menolak segala emosi negatif karena ingin selalu terlihat sempurna, seperti dunia yang ditampakkan di media sosial. Agar terhindar dari toxic positivity dan dampak buruknya, serta tidak menjadi sumber toxic positivity bagi orang lain, kamu bisa mencoba beberapa tips berikut ini. 1. Rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi baik yang negatif maupun positif merupakan hal yang normal dirasakan oleh seseorang. Untuk itu, kamu boleh melupakan atau mengungkapkan perasaanmu agar tidak menjadi toxic positivity. Cobalah bercerita dan ungkapkan keluh kesahmu pada seseorang yang kamu percaya dan bisa memahami perasaanmu. Bila kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa menuliskannya dalam buku harian. 2. Coba berusaha untuk memahami, bukan menghakimi. Perasaan negatif yang kamu atau orang lain rasakan bisa muncul karena berbagai pencetus, mulai dari stres karena pekerjaan, masalah keluarga atau finansial, hingga gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan mood. Oleh karena itu, cobalah untuk memahami perasaan tersebut dan temukan cara yang tepat untuk melepaskannya. Jika hal ini terjadi pada temanmu, biarkan.
ia meluapkan emosi yang sedang dirasakan. Setiap orang tentu tidak mau dihakimi apabila hanya semata-mata karena ia jujur dengan perasaannya sendiri. Oleh karena itu, daripada memberi komentar yang terkesan menghancurkan mentalnya, cobalah untuk berempati. 3. Hindari membanding-bandingkan masalah. Setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing. Apa yang kamu anggap mudah dan sulit itu tentunya berbeda dengan orang lain. Bisa saja kamu merasa hal tersebut mudah, padahal bagi orang lain itu sangat sulit, begitupun sebaliknya. Maka dari situ, tidak adil rasanya jika kamu membandingkan masalah yang kamu alami dengan masalah orang lain, alih-alih membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lebih baik berusaha memahami dan menghibur diri agar kondisi dan perasaanmu ini kembali pulih. 4. Mengurangi penggunaan media sosial. Kenapa? Karena media sosial dapat memicu atau memperparah toxic positivity. Alangkah baiknya kamu coba kurangi penggunaannya. Kelola juga akun sosial mediamu. Singkirkan orang-orang yang selalu membuat postingan kurang bermanfaat atau dapat memprovokasi emosimu. Daripada menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial, lebih baik buatlah dirimu produktif dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, mengasah kemampuan, melakukan me time, atau aktivitas lain yang membuat kamu merasa bahagia. Setelah mengetahui ciri-ciri dari toxic positivity, kini kamu tidak boleh melakukan hal tersebut lagi ya. Terapkan juga cara menghindari toxic positivity yang telah dipaparkan sebelumnya, agar kamu itu terhindar dari sikap ini dan tidak menjadi sumber toxic positivity bagi orang lain. Ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja, tidak perlu menyangkal kesedihan dan berpura-pura selalu bahagia. Kehidupan yang dijalani setiap orang memiliki warna-warninya tersendiri. Ada kalanya kita bisa merasa bahagia dan puas, ada kalanya juga kita bisa merasa sedih dan kecewa. Jika kamu terjebak dalam toxic positivity hingga merasa kualitas hidupmu sampai terganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan orang-orang terdekatmu atau seorang psikolog dan seorang konselor. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kamu untuk menghindari toxic positivity dalam hidup kamu. See you next time.